Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Yeah. Ya, semangat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ini pembelajaran IPS tentang dampak globalisasi. Ya, sebelumnya Bapak, karena kita jam habis istirahat, mungkin baru selesai makan atau lari-lari, capek. Nah, sekarang mau relax dulu. Silakan semua berdiri. Silakan semua mana game sedikit. Game mungkin ada yang sudah pernah game ini, tapi tidak apa-apa. Nah, gamenya game Pak Ade berkata. Ya, game Pak Ade berkata. Sekarang silakan dulu. Nah, itu udah salah itu ya. Udah salah ya. Tidak ada yang karena tidak ada instruksi Pak Ade berkata. Makanya oke, masih ikut saja. Oke. Pak Ade berkata pegang kedua baunya. Oke. Pak Ade berkata lepaskan. Sekarang angkat tangannya sebelah kanan. Kayaknya masih belum fokus ya. Enggak apa-apa. Oke. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik dan dilancarkan. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa masing-masing ya. Menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir? Hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang bagaimana Bapak sampaikan, hari ini kita belajar tentang dampak globalisasi. Kemarin di hari yang beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang globalisasi transportasi. Apa yang anak-anak sudah dapat lihat di globalisasi transportasi? Apa yang terjadi di transportasi? Apa yang bisa dikatakan? Perkembangan teknologi, perkembangan mobilitas sama zona lingkup dari kendaraan umum. Ya, ada lagi yang mau menambahkan pelajaran kita yang kemarin tentang globalisasi transportasi dapat kita ambil contoh yaitu Gojek. Ya, ini transportasi globalisasi transportasi yang nampak sekali. Ya, walaupun transportasinya tidak ada perubahan, tapi dia sudah melibatkan teknologi komunikasi dan juga transportasi. Baik, anak-anak, sekarang kita belajar tentang dampak globalisasi transportasi. Sekarang silakan perhatikan. Nah, untuk pembelajaran ini hari ini memahami dampak positif globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya yang benar. Kemudian memahami dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya yang benar. Kemudian di buku latihan masing-masing ya. Coba kaitkan dengan dampak globalisasi. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah silakan di revisi. Oke, lanjut. Nah, sekarang Bapak akan sampaikan di sini. Nah, dampak globalisasi. Yang pertama ekonomi. Tadi ya, belanjanya secara online. Ya, online. Kemudian sosial budaya. Nah, ada yang bisa sampaikan gambar yang di bawah? Ada seorang anak yang bermain game. Nah, di sampingnya bermain karet.
Ya, bermain karet. Yang satu lagi bermain kelereng, kemudian satu lagi sudah laptop. Nah, kira-kira bisa sampaikan dampaknya itu seperti apa? Sosial budaya, kemudian ekonomi di masa sekarang ini. Ya, ya kesehatan jelas, kesehatan merusak kesehatan mata karena terlalu sering menggunakan gadget kecanduan. Apa lagi? Hah? Malas. Jadi malas ya. Disuruh orang tuanya untuk ke warung pun malas ya. Jadi ini dampak negatifnya. Kira-kira Bapak itu kan anak-anak melihat dampak negatifnya saja. Nah, di remaja ya, gadget ini juga sangat berpengaruh. Ada yang negatif, jelas yang paling banyak itu negatifnya. Karena anak remaja belum bisa belum mengetahui baik buruknya, tapi risikonya atau efeknya yang tidak dipahami dengan baik. Nah, untuk ini negatif. Sekarang bisa tidak anak-anak sampaikan ke Bapak, kira-kira gadget juga ada pengaruh positif atau tidak? Lebih gampang untuk mencari informasi. Ya, lebih gampang untuk mencari informasi. Ada lagi? Menggunakan untuk belajar. Ya, betul. Ada lagi? Apa? Memudahkan pekerjaan. Globalisasi di bidang sosial budaya. Ya, masyarakat berpikir modern. Ya, jadi dengan adanya globalisasi ini, pikiran masyarakat sudah berkembang, sudah modern. Ya, kemudian nah sekarang Bapak minta anak-anak semua sesuai dengan kelompok, Bapak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta kegiatan peserta didik, untuk membahas mendiskusikan apa saja yang anak-anak bisa menunjukkan pertanyaan dari apa yang sudah kita bahas. Oke ya, ada 5 kelompok ya. Sama-sama kemudian pertanyaan ada di dalam KPI. Oke, baik anak-anak semua, sudah didiskusikan apa nanti akan dimunculkan pertanyaan. Silakan masing-masing kelompok untuk mengajukan pertanyaan akan Bapak tulis di depan. Ya, kelompok siapa yang dulu? Kelompok 1. Ya, apa pertanyaannya? Apa dampak positif globalisasi secara umum? Oke, silakan. Kalau mereka dampak positifnya, tapi dampak negatifnya. Dampak negatif globalisasi ya. Dampak negatif globalisasi secara Dapat dilakukan oleh remaja Oke. Yang kelima, kelompok terakhir, bagaimana menyikapi globalisasi? Oke, baik anak semua. Ya, sekarang sudah ada 5 rumusan masalah yang disampaikan masing-masing kelompok mengenai apa dampak dari globalisasi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama apa dampak positif globalisasi? Ya, nanti silakan diskusikan. Secara umum saja, secara umum ya. Jadi itu ada pokoknya secara didiskusikan. Waktu Bapak berikan 20 menit untuk mendiskusikan. Selesai itu kita presentasikan ke Bapak. Ya, preventif untuk menghadapi dampak negatif globalisasi. Biar
Nanti Rino yang membawa yang kelompok 1. Ayo. Ya. Jadi itu aja. Oke, silakan. Apa dampak positif globalisasi? Nah, dampak positif globalisasi itu Yang lain dengarkan, Nak. Yang lain dengarkan. ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, dan perekonomian suatu negara selalu meningkat. Contohnya itu seperti contoh meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Contohnya kita dapat memesan tiket tuh dari online ya. Ya, dari contohnya Contoh. meningkatnya taraf hidup masyarakat. Oke. Kelompok 1 silakan dijelaskan contoh dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Contoh dari meningkatnya, contoh dari dampak positif untuk meningkatnya taraf hidup masyarakat, salah satunya adalah sudah banyak orang dalam negeri, masyarakat biasa yang sudah bisa bekerja di luar negeri untuk mencukupi dan membiayai kehidupan keluarganya di dalam negeri. Ya, dari saya. Oke, baik. Bapak tambahkan. Selain kalau ke luar negeri, coba di dalam negeri. Kalau di dalam negeri itu sekarang juga ada banyak kalau masuk kerjaan yang baru untuk misalnya Gojek, aplikasi online untuk jadi mungkin manajemen marketing dan lain-lain, sama mempermudah untuk orang-orang yang bekerja di PT karena sudah banyak gadget yang bisa mencari informasi dan membantu pekerjaan sehari-hari. Ya, baik. Satu yang sudah membahas tentang dampak positif globalisasi. Oke, sekarang silakan anak untuk kelompok yang mana yang akan membahas dampak negatif dari globalisasi. Yang lain silakan Yaitu mendapatkan informasi melalui media sosial. Yang kedua, mendapatkan inovasi-inovasi baru. Yang ketiga, membuat remaja bisa belajar kreatif. Dampak negatif, membuat kecanduan bermain game. Yang kedua, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ketiga, kurang bersosialisasi. Oke, sudah. Itu dampak positif dan dampak negatif kepada remaja. Ada tambahan dari kelompok lain? Silakan. Atau kayak bertanya? Oke, kelompok 3 ada yang bertanya. Kira-kira upaya apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan dampak positif dari globalisasi pada remaja, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dalam komunikasi yang tadi. Komunikasi secara cepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Ya, bagaimana? Ya, Pak. Oke, semua ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah kita sikapi dengan memanfaatkan dengan maksimal, dengan baik, sehingga apapun kegiatan-kegiatan kita akan lebih mudah jikalau kita memaksimalkan globalisasi dengan positif. Asalkan jangan kita arahkan ke negatif. Oke, baik, anak-anak semua, tepuk tangan untuk semua kelompok kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, Bapak minta refleksi lah dari salah satu siswa mengenai pelajaran kita pada hari ini, hasil diskusinya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita.
silakan Bapak minta salah satu dari teman kita untuk memimpin doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Jaga kesehatan anak-anak semua agar besok kita bisa belajar kembali lagi. Kemudian tingkatkan semangat kita belajar karena kita melanjutkan kegiatan.